Kali ini kita akan membahas mengenai restrukturisasi telekomunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia, tingkat pendidikan, dan juga dapat memberikan kontribusi positif pada industri telekomunikasi, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, berbagai masalah dihadapi pada bidang telekomunikasi. Adapun yang menjadi masalah utama adalah keterbatasan pembangunan dan investasi sarana dan prasarana telekomunikasi. Sehingga pemerataan informasi dan komunikasi belum dianggap merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, persoalan telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia dapat dianggap sebagai penghalang bagi terwujudnya telekomunikasi dan penyiaran yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakjelasan isi aturan yang saling bertentangan satu sama lain, keberadaan beberapa regulasi yang tidak konsisten, peran regulator yang belum maksimal, struktur industri yang timpang, dominasi kepemilikan asing, infrastruktur telekomunikasi yang belum merata, dan lain sebagainya. Berbagai upaya dalam rangka membangun dan mengembangkan telekomunikasi dan penyiaran yang adil dan demokratis di Indonesia diharapkan menjadi upaya yang positif dalam rangka penguatan industri komunikasi dalam negeri yang berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor telekomunikasi Indonesia dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Indonesia pada saat ini. Permasalahan pada sektor telekomunikasi Indonesia seperti tidak akan pernah habis diperbincangkan. Salah satunya adalah potensi terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, pemerintah harus dapat berperan aktif dalam mengantisipasi cepatnya perkembangan teknologi komunikasi, melakukan pengawasan agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Masalah lain yang muncul yaitu kegagalan regulasi dalam melakukan upaya antisipasi yang memadai. Hal ini terjadi karena biasanya teknologi akan selalu hadir di depan daripada regulasi-regulasi yang ada. Salah satu akibatnya adalah kepentingan konsumen yang tidak dilindungi. Pelanggaran privasi, maraknya pencurian data pelanggan, dan lain-lain menjadi PR yang selalu hadir mengiringi kecanggihan dunia telekomunikasi yang dapat menembus ruang privasi manusia. Masalah berikutnya, mengenai perdebatan apakah memang sejatinya teknologi adalah bersifat netral. Pada kenyataannya, teknologi tidak bersifat netral. Di satu sisi, ilmuwan berpandangan bahwa teknologi adalah bebas nilai. Namun di sisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa teknologi mempengaruhi manusia dalam memandang kehidupannya. Dapat kita lihat bagaimana budaya juga ikut berubah akibat hadirnya teknologi. Teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia yang memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuannya sendiri. Oleh karena itu, isu akan pentingnya restrukturisasi telekomunikasi menjadi sangat penting dalam mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa teknologi yang bebas nilai akan terus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan manusia yang dapat berpotensi melanggar hak-hak manusia seperti privasi. Kedua, teknologi dan komunikasi harus dipandang dalam konteks hubungan negara-negara di dunia, khususnya dalam rangka peningkatan perekonomian bangsa. Dengan demikian, keberadaan teknologi dan komunikasi harus dipandang sebagai komoditas yang dapat menjadi alat peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Ketiga, harus dipandang bahwa pemilik informasi sebagai pemegang kekuasaan. Dengan demikian, teknologi komunikasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pengembangan telekomunikasi di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Penyusunan rencana pembangunan telekomunikasi harus memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek publik, privat, masyarakat, dan sumber daya telekomunikasi yang tersedia. Indonesia telah menghasilkan cetak biru telekomunikasi dengan mempertimbangkan dua alasan, yaitu keberadaan teknologi dan nilai ekonomi sektor telekomunikasi. Dengan kondisi saat ini, tentu saja nilai ekonomi harus menjadi pertimbangan utama restrukturisasi telekomunikasi di Indonesia. Harapan bahwa sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang harus diliberalisasi dalam rangka meningkatkan kinerja telekomunikasi Indonesia menuju ekonomi yang berdaya saing di mata internasional. Selain itu, sebagai konsekuensi perdagangan bebas berdasarkan WTO Agreement.
Liberalisasi telekomunikasi dalam rangka menuju persaingan usaha yang sehat dan menanggalkan jubah monopoli. Harapan adanya transparansi dan kejelasan proses regulasi sehingga adanya kepastian hukum bagi para investor asing dalam penanaman modalnya. Adanya peluang terbuka kesempatan kerja, memberikan peluang kerjasama global bagi para penyelenggara telekomunikasi nasional, serta memberikan peluang berkembangnya usaha kecil dan menengah serta koperasi. Oleh karena itu, cetak biru telekomunikasi dimaknai pada beberapa hal pokok, yaitu adanya reformasi dunia telekomunikasi pada skala makro, adanya restrukturisasi regulasi, dan adanya restrukturisasi industri telekomunikasi, baik aspek penyelenggaraan oleh publik maupun oleh privat. Oleh karena itu, diperlukan upaya restrukturisasi telekomunikasi di skala bidang sebagai berikut. Pertama, restrukturisasi industri telekomunikasi dengan cara melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi pada sektor penyelenggaraan telekomunikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio. Kedua, konvergensi dunia telematika saat ini mengharuskan adanya kesatuan pandangan mengenai regulasi telekomunikasi dan penyiaran Indonesia. Kedua regulasi tersebut hendaknya menjadi satu, sehingga diharapkan tidak tumpang tindih dan bahkan disharmoni satu sama lain. Ketiga, optimalisasi terpenuhnya infrastruktur telekomunikasi. Keempat, investasi dana terhadap perkembangan pembangunan sektor industri telekomunikasi Indonesia. Yang kelima, kekuatan dalam negeri yang mampu berdaya saing dengan negara lainnya atau sektor swasta asing dalam industri telekomunikasi. Mengingat peran strategis Indonesia di bidang telekomunikasi, maka Indonesia harus memutuskan apakah hanya akan menjadi konsumen saja atau akan menjadi inventor dan produsen perusahaan telekomunikasi besar dunia pada saat ini, dengan tetap mempertimbangkan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, restrukturisasi telekomunikasi Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek kedaulatan frekuensi dalam rangka menjamin pemerataan informasi dan akses informasi serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan telekomunikasi Indonesia. Sekian dan terima kasih.